Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahma al-'alimin wa taqabbal mursalin wa ilhamal malaikati wa tawfiqna rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan kitab Syarh Ushul Tafsir dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi hari ini pertemuan keempat kelima. Kita tinggal dua pertemuan. Pertemuan hari ini sama pertemuan depan kita sudah total. Setelah itu menyelesaikan dulu yang secara ilmiahnya, nanti baru kita ganti kitab lain. Mungkin kita baca secara mengerti atau ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-majaz. Kita masuk ke dalam bab al-majaz. Di sini Imam Suyuti membedakan antara bab al-majaz dengan babul qasar, kemudian isti'arah, fasl wal wasl, itu dibedakan. Jadi babul fi'il bil ma'ani, bab yang ada di dalam ilmu ma'ani, itu beliau akhirkan. Seperti fasl wasl, kemudian ada qasar, itnab, ijaz. Nah, itu masalah ilmu ma'ani, yaitu dia didatangkan setelah bab usul fikih. Jadi setelah usul fikih baru membahas ilmu ma'ani, dan sekarang masuk ke dalam ilmu bayan. Ilmu bayan dan fiqhul lughah. Setelah ini ada isti'arah dan ada tasybih. Tapi sebelum tasybih itu ada pembahasan majazul hadath, yang mana majazul hadath ini adalah pembahasannya ijaz sebenarnya di dalam ilmu ma'ani. Qal al-thalithu al-majaz wa sayati annahu al-lafzul musta'mal fi ghairi ma qudi'alah. Al-majaz, majaz itu adalah lafaz yang dipakai oleh bangsa Arab fi ghairi ma qudi'alah. Ya, jadi lafaz yang dipakai bukan pada asli diletakkan lafaz tersebut. Walahu anwa'un katsiratun jiddan, banyak pembahasannya dan banyak macam-macamnya. Basatnaha, telah kami paparkan, telah kami jelaskan
fit tahbir, di dalam kitabnya At-Tahbir. Silahkan dirujuk ke dalam kitabnya At-Tahbir. Wali ibni Abdissalam fi Majazil Qur'ani tasnifun, dan juga miliknya Al-Imam Ibni Abdissalam punya di dalam Majazil Qur'an ada pembahasan, ada kitabnya tasnif, punya kitab. Wal madhkuru huna min anwa'ihi, dan apa yang akan disebutkan di sini itu hanya sebagian dari apa yang ada di antara nau'nya, di antara macam-macam majaz. Pertama adalah majazul hadfi. Majazul hadaf ini adalah pembahasan tentang ijaz, yang mana dia dihadaf, pembahasannya adalah penghadafan atau penghapusan sebagian dari kalimat. Ikhtisaru hadfin wa huma mutaqaribani nahwu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah. Dari ayat ini yang diinginkan adalah ay fa'aftara fa'iddatun. Ketika dikatakan faman kana minkum maridan, jika ada salah satu di antara kalian maridun dengan dalam keadaan sakit, aw ala safarin atau dalam suatu perjalanan, takdirnya bukan langsung fa'iddatun, tetapi apa? Tetapi adalah ada keterangan terlebih dahulu bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh bagi dia untuk berbuka, maka fa'aftara. Ketika dia itu berbuka, iftar, dalam keadaan sakit ataukah dalam perjalanan, maka fa'iddatun lahu, bagi dia adalah iddah, yakni ada masa untuk menggantikan. Maka di sini adanya hadaf. Ana munabbi'ukum bita'wilihi fa'arsiluni Yusuf. Fa'arsilun kalau kita wakafkan fa'arsilun, tapi nun di situ ya dulu ala anna ba'da nun ya'ul mutakallim, tetapi mahdhuf, sehingga dia fa'arsiluni. Aslinya fa'arsiluni ya-nya mahdhuf. Tapi dalam Quran tetap kita tidak boleh membaca dipanjangkan, karena dia sudah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsiluni Yusuf. Ay fa'arsiluhu. Fa'arsiluhu. Faja'a faqala. Ya Yusufu. Jadi Yusuf ini adalah munada dan dihapuskan huruf nidanya. Itu pembahasan di dalam ilmu nahwu. Huruf nida itu boleh dihadaf, tetapi hanya satu tempat, yaitu ketika menggunakan ya. Kecuali menggunakan ya tidak dibolehkan untuk dihadaf. Maka ketika ada penghadafan harfun nida, takdirnya adalah ya Yusufu, itu ya Yusufu. Selanjutnya adalah majaz tarkil khobar, majaz meninggalkan khobar. Tarku khobarin nahwu fasabrun jamil. Fasabrun jamilun, sabrun mubtada, jamilun sifat dari sabr. Karena sabr itu nakirah, didatangkan setelahnya sifat yang menjadikannya menjadi yukhassas ataukah menjadi khas. Yang aslinya adalah sabrun itu nakirah, ketika didatangkan setelahnya sifat maka dia lebih akhas, sehingga dia mendekati sifat ma'rifah.
mendekati ma'rifah sehingga dia bisa menjadi mubtada. Fasabaru jamil. Maka di sini tidak ada khabarnya. Khabarnya apa? Ai sabri. Fasabaru jamilun sabri. Yakni kesabaran yang indah ialah kesabaranku. Majaz istimali kulli wahidin minal mufradi wal musanna wal jam'i mawdi'ul akhar. Ini adalah di tingkat 3 dirosat itu ada namanya madah dirosat arabiyah. Madah dirosat arabiyah itu membahas tentang qaidah atau qawaid qadiyah nahwiyah yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu. Salah satunya ada di sini pembahasan tentang masalah al-hamlu. Al-hamlu itu maknanya adalah hamlul lafzi alal makna. Yang dituliskan adalah mufrad, yang diinginkan adalah jamak. Yang dituliskan adalah musanna, yang diinginkan mufrad misalkan. Inilah yang dimaksudkan majaz istimali kulli wahidin minal mufradi wal musanna wal jam'i mawdi'ul akhar. Mufradun wa musanna wa jam'un an ba'diha. Ai istimalu kulli wahidin, ini penggunaan setiap dari mufrad, musanna, jamak min salasati mawdi'il akhar, pada tempat yang lain. Mufrad ditempatkan di musanna, musanna ditempatkan di jamak. Misalul mufrad anil musanna, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Perhatikan, Allah wa rasuluhu jamak atau musanna? Musanna, Allah wa rasuluhu. Tetapi setelahnya disebutkan apa? Ayyurdu wawul jamak yadullu ala hum jamak. Maka ini adalah musanna. Ayyuduhu, hu itu adalah mufrad, bukan fokus kepada wawu jamaah, tapi adalah hu. Ayyuduhu. Jadi yang kembali kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dhamir dua. Karena kita tadi bicara misalul mufrad anil musanna. Wa taqdir ayyuduhuma. Kenapa yurduhuma? Sebab Allah wa Rasulnya itu adalah musanna. Lafaz Allah dan Rasulnya itu adalah musanna. Maka takdir dari ayyurduhu adalah ayyurduhuma. Ini namanya hamlul lafzi alal makna. Yang tertulis lafaznya adalah lafzuhu, tetapi al makna adalah huma. Alhamdulillah. Wa anil jam'i innal insana lafi khusrin. Mufrad, tetapi yang dimaksudkan adalah jamak. Lafaz al-insan mufrad, yang diinginkan adalah banyak manusia. Maka takdirnya adalah al-anasi bidalil istisna ini, yakni yang menunjukkan di situ adanya yang dimaksudkan adalah al-anasi, adanya istisna. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh. Di sini beliau memasukkan ke dalam majaz. Tapi kalau kita melihat alif lam yang ada di al-insan, itu sebenarnya sudah mewakili alif lam yufidul istidrak. Alif lam lil jins, yakni li jami'il insan. Ya, al di sini adalah lil jins. Li jami'il insan. Maknanya apa? Innal insana inna jami'al insani lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Jadi ada dua sisi. Kalau kita melihat kepada alif lam maka sebenarnya sudah cukup dengan adanya alif lam. Tapi kalau kita melihat ke lafaz al-insan, maka yang dimaksudkan adalah al-anasi, jamak daripada insan. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Yang diinginkan di sini bukan malaikat satu, tetapi adalah al-malak, yakni banyak malaikat. Maka lafaz yang mufrad yang dimaksudkan adalah jamak. Wa misalul musanna, contohnya adalah lafaz yang musanna yang diinginkan adalah mufrad. Anil mufrad alqiya fi jahannam, padahal yang dimaksudkan adalah satu orang. Alqi aslinya adalah al-alqi. Wa anil jam'i, dan musanna tapi yang diinginkan adalah jamak. Sumarji'il basara karratain, ay karratan ba'da karratin. Jadi karrata ini lafaznya adalah musanna, sebenarnya yang diinginkan adalah jamak. Wa misalul jam'i jamak tetapi menggantikan mufrad. Rabbi irji'uni, irji'uni, ya Allah kembalikan aku. Ya Rabbi itu aslinya apa? Rabbi ada ya. Irji'uni ada ya. Di situ adalah pembahasan hadfu ya'il mutakallim, jawazu hadfi ya'il mutakallim, ay arji'ni. Kalau kita melihat lafaz irji'u itu dhamir antum, sedangkan Rabbi mufrad, lafaznya mufrad, maka ini namanya apa? Istimalu lafzil mufrad fi mawdi'i istimalu lafzil jama' fi mawdi'il mufrad. Yang diinginkan adalah mufrad, ai arji'ni, kembalikanlah aku ke dunia. Wa anil musanna fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun, ikhwah jamak dari al-ukh. Fa innaha tuhjabu bil akhwain, jadi al-ikhwah jamak dari Di dalam pembahasan masalah miras, harusnya yang menghijab itu adalah yakni al-um, dia akan mendapatkan sudus itu apabila lahu bagi dia memiliki bukan ikhwah jamak, bukan jamak, tetapi adalah akhwain, dua orang laki-laki. Jadi ikhwatun di sini yang dimaksudkan adalah akhwain, hanya dua orang saja, bukan jamak dari laki-laki. Ini pembahasan masalah miras. Jadi ibu fali ummihi sudus itu akan mendapatkan dia 1/6 bila di sini ada akhwain, bukan ikhwatun. Ikhwatun itu jamak, tapi yang diinginkan adalah akhwain. Kalau lafaz Qur'annya ya sesuai karena dia meminta bil majaz. yakni istimalul lafzil jam'i lil musanna. Majaz istimal lafzil aqil ghairi aqil. Sekarang adalah penggunaan lafaz yang aqil tapi bukan pada tempatnya yang aqil. Lafzu aqilin ay istimaluhu li ghairi aqil. Nahu qalata atayna qa'i'in ra'aytuhum li sajidin. Jumi al-wasfani bil ya'i wan nun. Pada ta'i'in ta'at
ta'i'in. Ada satunya lagi ada sajidin. Kita tahu ya nun, itu untuk apa? Jamak mudzakkar salim. Tapi siapa ini yang disifati an-nujum? Wan nujum li ghairil aqil. Nujum itu ghair aqil, bukan yang berakal. Maka ini penempatan akal pada bukan yang akal. Jumi al-wasfani bil ya'i wan nun wa huwa min khawasil uqala. Ta'i'in dan sajidin merupakan sifatnya untuk yang aqil. Wal mawsufu huwa as-sama'u wal ardu wal kawakib. Dan yang disifati di sini adalah as-sama' langit, wal ard dan bumi, wal kawakib dan tata surya, min ghairihim dari yang lainnya. Wal musawwiqu lidzalik, dan yang menjadi alasan untuk dia bisa dipakai seperti itu adalah tanzilu manzilatahu, menempatkannya pada tempat yang adil. Maknanya kita yakni mendudukkan yang ghair adil kepada yang adil. Idh nusiba ilaihi al-qawl was-sujud, sehingga dinisbahkanlah kepadanya al-qawl dan as-sujud. Qalata, mereka keduanya berkata, ataina ta'i'in. Al-qaul nisbah ilaihi al-qaul was-sujud. Ra'aituhum li sajidin alladzi la yakunu illa minal uqala. Maka di sini adalah menunjukkan yang aqil pada bukan yang aqil ya pada bukan ghair aqil. Majaz istimali lafzi ghairil aqilil aqil. Sekarang kebalikannya. Yang tidak aqil, tidak berakal kepada yang berakal. Wa aqsuhu ay istimaluhu atau istimalu lafzi ghairil aqilil aqil. Penggunaan lafaz yang tidak berakal kepada yang berakal. Nahu walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Atlaqa subhanahu wa ta'ala ma 'alal malaikati wat thaqalain wa huwa mawdu'un li ghairil 'aqil. Ma itu kan lafaz di ghairil aqil. Kalau yang aqil apa? Man, menggunakan man. Lakin lamma tatawana bihi ghalaba li kathratihi. Wa in kana al-aktharu fi misli dzalika taghlibul aqil li syarafihi. Jadi walaupun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh, walaupun Allah menyebutkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sujudnya, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yasjudu bersujud ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi itu bermacam-macam. Ada di antaranya manusia, ada di antaranya para malaikat, ada sebagiannya jin, ada sebagiannya binatang, ada sebagiannya hewan, ada sebagiannya tumbuhan, ada banyak sekali. Maka di sinilah ma iqtarana bihi ghalaba li kathrati. Sebab yang ghair aqil itu lebih banyak, maka penggunaannya maka digunakanlah ma li taghlib. Kemudian setelah itu dikasih taklil, penjelasan. Wa in kana al-aktsaru fi misli dzalik taghlib al-aqil syarafi. Tapi kalaupun sebenarnya begitu, penggunaan yang aqil. Jadi misalkan di sini ada aqil dan ada ghair aqil. Walaupun pada hakikatnya yang ghair aqil itu lebih banyak, maka penggunaan yang aqil itu lebih tepat, lebih baik.
lebih baik dalam bahasa kita itu lebih baik dikarenakan apa? Dikarenakan lebih mulia. Adapun di dalam Al-Quran kita tidak mengatakan ini tidak baik, tidak, tetapi adalah penempatan al-aqil li ghairi aqil kepada al-aqil, yakni liktirani bihi bi taglib li kafratihi. Karena ghair aqil itu banyak, yang ghair aqil itu banyak. Majazul iltifat, pernah kita dengar al-iltifat? Iltifat itu adalah berkaitan dengan dhamir. Bismillahirrahmanirrahim, dhamirnya huwa. Alhamdulillahirabbil alamin, dhamirnya huwa. Ar-Rahmanir-Rahim, dhamirnya huwa. Masih kembali kepada Allah, tapi huwa. Maliki yaumiddin juga masih huwa. Tapi setelah itu langsung berpindah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita berbicara misalkan kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah itu nampak di depan kita, maka sesungguhnya Allah ada di depan kita dan nampak di depan kita. Maka ketika kita berbicara di awal kita katakan masih menggunakan dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Tiba-tiba kita katakan hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Maka itu apa? Iltifat min dhamir huwa ila dhamir anta. Wa huwa al-intiqal min wahidin minal mutakallim, yakni perpindahan min wahidin dari salah satu minal mutakallim, dari mutakallim, wal khitab ataukah khitab, wal ghaibah ataukah yang ghaibah, ila akhar kepada yang lainnya. Minha di antaranya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, min dhamir huwa ila dhamir anta. Dan kalau penggunaan dhamir huwa kepada anta itu menunjukkan kedekatan karena kita langsung kepada anta. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, ini dari antum kepada huwa. Kuntum idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim kepada hum berarti. Iya. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaba fasuqnahu. Wallahu alladhi arsala ar-riyah. Allah dhamirnya huwa. Setelah itu dikatakan apa? Fasuqnahu. Nah, ini kembali ke siapa? Allah. Berarti dari huwa kepada nahnu. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaba fasuqnahu. Maka nun ini nahnu kembali kepada Allah, tetapi Allahnya lafzul jalalah di depan itu adalah huwa. Ini iltifat minal ghaib ila al-mutakallim. Wa hakadha dzakarahu Abu Ubaidah fi anwa'il majaz. Abu Ubaidah memasukkan ini ke dalam bab majaz. Kalau di dalam kitab balaghah biasanya ini masuk di dalam ilmu ma'ani. Ada sebagian memasukkan ke dalam ilmu badi'. Dalam pembahasan muhassinat al-ma'nawiyah.
min makna al-ghaib ila makna al-mutakallim, min makna al-mutakallim ila makna al-ghaib wa ila akhirih. Wa shawab, dan yang sahih, innahu laisa minha, ini bukan dari majaz. Jadi di sini Al-Imam As-Suyuti, beliau itu ketika memiliki pandangan tidak langsung mengarahkan kitab ataukah tulisannya itu kepada pandangan beliau, tetapi masih diikutkan kepada ulama sebelumnya. Setelah itu beliau akan memberikan catatan di akhir. Wasawab, dan yang sahih, innahu laisa minha, ini bukan termasuk dari pembahasan majaz, bal min anwa'il khitab, tetapi ini berkaitan dengan anwa'il khitab, kepada yang diajak bicara. Fa innahu haqiqatan, bahwa ia haqiqah, sebab ini haqiqah karena enggak ada majaz sama sekali. Ketika kita katakan maliki yaumiddin, huwa masih kembali tetap kepada Allah. Ketika kita katakan iyyaka na'budu juga tetap masih kembali kepada Allah. Maka tidak ada majaz. Adanya adalah masalah al-khitab. Fa innahu haqiqatan walidha lam nadhkurhu fit tahbir, sehingga kami pun tidak menuliskannya di dalam kitab kami At-Tahbir fi babil majaz. Di kitab At-Tahbir beliau tidak menuliskan di dalam al-majaz, tetapi wa afradna lahu baban, tapi kita keluarkan dalam bab tersendiri. Jadi ini tidak beliau masukkan ke dalam babul majaz. Loh, kan penulisannya dahuluan di tahbir. Kenapa di sini kok enggak dimasukkan sesuai dengan yang di tahbir? Iya, karena kitab ini ditulisnya paling akhir setelah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karena apa? Karena beliau ingin memberitahukan bahwa karena ini adalah kitabnya Muqtadi dan paling pertama dibaca, tentu setelah zamannya beliau nanti orang-orang akan membaca ini dulu daripada membaca kitab At-Tahbir. Sehingga di tempat tahbir tidak lagi beliau edit, jadi tidak perlu ada editan, tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada apa-apa, maka di sini dijelaskan bahwa penjelasan masalah al-iltifat ini pembahasannya ada di dalam babul majaz inda al-Imam Abi Ubaidah. Kemudian beliau ketika menuliskannya di dalam At-Tahbir itu di dalam selain di bab majaz, artinya tidak dimasukkan ke dalam babul majaz karena ini bukan pembahasan al-majaz. Jadi beliau ingin memberikan isyarah dan pengertian saja. Majazul idmar, sekarang pembahasan adalah idmar. Yakni idmar itu maknanya disembunyikan. Domir disembunyikan. Was'alil qaryah wa minhum man ja'alahu isman minal hadfi. Sebagian ulama minhum ay minal ulama fi tafsir man ja'alahu isman minal hadfi. Ulama balaghah pun juga sama, ini maksudnya ke dalam babul hadaf. Biasanya kalau enggak masuk di bab majaz mursal ala qatuhu mahaliyah, disebutkannya adalah mahal wa arada bihil hal ay was'al ahlal qaryah, atau min babil hadaf yakni hadful mudhaf. Ini babul ijaz yakni hadful mudhaf. Was'al ahlal qaryah, maka ketika mudhaf dihadaf maka mudhaf ilaih akan menempati kedudukan mudhaf, maka was'alil qaryata la qasiman lahu, tetapi ini bukanlah qasim daripada hadaf, yakni sebagian ulama menjadikan babul idmar ini itu merupakan bagian daripada al-hadath, bukan qasim dari al-hadath. Ada yang tahu makna bahasa Indonesianya qasim? Enggak tahu. Kalau enggak tahu saya beritahukan maknanya. Al-kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun qasim lil harf, harf qasim lil fi'il, fi'il qasim li
isim. Jadi itu namanya qasim. Dan ini binisbati ilal kalimah namanya qismun atau aksar. Mahum? Jadi harf itu qismun dari kalimat. Fi'il itu qismun dari kalimat atau min aqsamil kalimat. Adapun kalau kita bicara sejajar atau secara teman gitu, jadi huruf itu saudaranya isim, isim saudaranya fi'il, fi'il saudaranya harf. Kalau yang sejajar namanya adalah qasim. Maka di sini yang dikatakan minhum, sebagian di antara mereka ulama menjadikannya sebagai qisman, yakni bagian macam-macam di antara hadaf, tetapi bukan temannya hadaf, yakni bukan qasim daripada hadaf. Nah, kalau di dalam kitab ini, tahu nggak bedanya apa? Kalau di kitab ini dia itu qasimnya hadaf. Kenapa qasimnya hadaf? Sebab tadi kita sudah baca majazul hadfi, ya. Babul majaz. Kalau kitab ini misalkan kita tuliskan gambar babul majaz, kemudian kita potong-potong ke bawahnya ada majazu al-hadfi, majazu iltifat, majazu tarkil khabar, majazu al-itmar. Maka al-itmar merupakan qasim dari hadaf kalau di dalam kitab al-usul tafsir. Kalau di dalam kitab lain, sebagian daripada ulama ini itu menjadikannya apa? Babul hadaf. Al-hadfu imma bihadfil mudhaf, imma bihadfi al-harf, wa imma bihadfi al-kalimah, imma bihadfi al-khabar, imma bihadfi al-mubtada, imma bihadfi kata-kata. Tamam, mafhum? Itu yang dimaksudkan. Majazuz ziyadah sekarang adalah majaz ziyadah. Oh iya, tadi yang di was'alil qaryah itu yang disembunyikan adalah mudhafnya. Was'alil qaryah ay was'al ahlal qaryah. Majaz ziyadah, ziyadatun nahwu laisa kamitslihi syai'un. Ini namanya ziyadah. Limada ziyadah? Kaf harfu tasbih. Mithlu harfu tasbih. Berarti ada berapa huruf tasbih? 2. Maka namanya ziyadah. Majaz ziyadah wa hadha yufidu ta'kid. Semua ziyadah yang ada di Quran yufidu ta'kid. Begitu juga dengan harfun zaid. Maja'ana min basyirin, aslinya maja'ana basyirun. Basyirun karena sebagai fa'il. Tapi kenapa diletakkan min? Itu namanya harfu zaid. Kalau di dalam Quran min babil ada bahasanya harfu silah. Itu juga yufidu ta'kid. Namanya yufidu ta'kid. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah tahu majaz ziyadahnya di mana? Ada majaz takrir. Majaz takrir ini berkaitan dengan pengulangan. Ini kalau di dalam ijaz wal musawah wal itnab namanya masuk dalam babul itnab, yakni takrir min babil itnab. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tapi ini juga min babi at-ta'kid. Ta'kid. Majaz taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu masuk babul qasr sebenarnya. Tapi nanti di akhir ada, setelah kita membahas ilmu usul fikih, baru kita akan mendapati babul qasr. Nanti ada. Majaz taqdim wa ta'khir, taqdimun wa ta'khirun nahwu fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq. Sebentar. Tersenyum dulu, kemudian baru ada kabar, atau ada kabar menggembirakan baru tersenyum. Ada kabar dulu baru kita tersenyum, bukan kita tersenyum dulu baru ada kabar. Maka ini namanya taqdim mahfuz ta'khir. Mendahulukan apa yang seharusnya di akhir. Ini yufidul hasr atau yufidul qasr, yufidul ta'kid.
namanya yufidul qasr atau yufidul ta'khir. Namanya taqdim mahfuz ta'khir. Itu salah satu tarik di antara turuq al-qasr. Ai basyarnaha fadhahikat. Yakni kami beritahukan kabar gembira tentangnya, yakni basyarnaha bi Ishaq, dengan adanya Ishaq, fadhahikat, maka dia pun tersenyum. Majazus sababiyah. Ini masuk dalam majazul aql, majazul aqli. Ya, ini adalah majazul aql, bukan majaz mursal, tapi majazul aql. Kalau majaz mursal, alaqatul sababiyah itu adalah ketika disebutkan musabbab, yang diinginkan adalah as-sabab. Wa anzalna minas sama'i rizqa, misalkan. Yang diinginkan itu adalah air hujan. Yang diinginkan adalah air hujan. Tetapi yang disebutkan di situ adalah rizqa, itu bukan air hujannya, tetapi adalah apa yang nanti dihasilkan dari air hujan itu. Sedangkan di sini itu bicara bab majazul aql, dalam balaghah namanya majazul aql. Seperti syafa at-tabibu al-maridah. Seorang tabib menyembuhkan pasien. Itu majaz aql. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan tabib. Kalau disebutkan seperti itu bukan min bab syirk, tetapi adalah majazul aql. Akal yang akan menolak i'tiqad bahwa dokter ala haqiqah annahu huwa yashfi. Sama dengan yudabbihu abna'ahum. Yang membunuh anak-anak Bani Israel itu itu Fir'aun ataukah siapa namanya? Orang suruhannya Fir'aun. Itu bahasanya apa? Orang suruhannya Fir'aun. Jadi yang membunuh anak-anak Bani Israel waktu itu, ketika setelah diramalkan akan datang lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun, yang membunuh itu Fir'aun ataukah suruhan daripada Fir'aun? Suruhan yang diprakarsai oleh Haman. Maka ketika dikatakan yudabbihu abna'ahum, ini juga min babil majazul aql. Secara akal yang melakukan itu bukanlah Fir'aun, tetapi adalah para orang yang bekerja dengan Fir'aun, prajuritnya Fir'aun. Bana al-amiru al-madinata. Bahasa Indonesia ini kita ganti, presiden membangun kota baru. Yang membangun itu presiden atau para tukang bangunan. Tukang bangunan, mana ada presiden membangun, kan? Gak ada. Tapi itu namanya presidennya sebagai sebab. Sebagai sebab adanya dibangun kota baru. Karena tanpa perintahnya itu tidak akan terbangun. Sama halnya ini, anak-anak itu tidaklah terbunuh, bayi-bayi itu kecuali atas perintah Fir'aun. Maka Fir'aun sebagai sebab. Nah, silakan dirujuk di kitab Majazul Aql. Ini juga saya sebutkan di dalam kitab saya Balaghah, itu ada anwa' di antara Majazul Aql. Ya'muru bidabihim, yakni dia, siapa namanya, Fir'aun, itu memerintahkan untuk membunuh mereka. Fa'usnida ilaihi, maka disandarkanlah kepada Fir'aun. Li'annahu sababun fi, sebab dia adalah sebab. Jadi harus kita bedakan antara majaz akal dengan majaz mursal. Kalau majaz akli itu akal yang menolak, nggak mau menerima, nggak mungkin gitu kan, akal. Ar-rabi'u al-mushtarak. Mushtarak ini kalau kita belajar ilmu fikih lughah, kita ada babul mushtarak. Taraduf juga ada di dalam fikih lughah.
Setelah itu ada mutaradif, pembahasan mutaradif. Wa huwa lafdzun lahu ma'nayan wa huwa fil Qur'ani katsir. Satu mustarak kita ada dua, ada mustarak lafzi, ada mustarak maknawi. Mustarak lafzi, lafaznya satu, maknanya banyak. Contohnya al-Qur'u. Al-Qur'u antara suci dan haid. Kalau mustarak maknawi, gimana? Maknanya satu, lafaznya banyak. Mustarak maknawi itu dia mustarak fil makna. Ya, mustarak fil makna berarti adalah maknanya satu, tetapi kita bisa menggunakan lafaz yang berbeda-beda. Nah, maka namanya mustarak maknawi. Ini pembahasan ilmu ushul fikih juga ada di dalam ushul fikih. Contohnya al-Qur'u lil haidi wa tuhur. Wa wail itu bisa jadi adab, bisa juga maknanya wadin fi jahannam, lembah, nama lembah wail, ya, nama lembah di jahannam, di neraka jahannam. Tapi wail juga bisa bermakna adab, wailun lil mutaffifin. Kama rawahu at-Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri. Wa niddu lil mithli wa dhiddi. Niddu itu satu lafaz tapi maknanya dua dan bertentangan. Nah, ini kalau kita nggak paham dari siyaqul kalam bisa salah di dalam maknanya. Kenapa? Karena bertentangan. Sebagaimana tadi haid dan tuhur itu juga bertentangan. Karena kalau nggak haid ya tuhur, kalau nggak tuhur ya haid. Sama dengan ini. Misl wa did itu kebalikan, misl adalah serupa. Tawwab bisa ditaib, firman tawwab itu bisa bermakna taib, maknanya kita meminta ampun. Nahu yuhibbut tawwabin, yakni orang-orang yang senantiasa meminta ampun. Fa'al, lafadznya fa'al yadullu ala istimrari taib, yakni kita senantiasa meminta ampun. Setiap kali kita salah kita minta ampun. Dan juga tawwab itu bisa bermakna qabilit taubah. Innahu kana tawwaba. Coba ini innahu huwa Allah kana tawwaba. Ba alif itu namanya aliful itlaq. Kalau kita di dalam syair bahasanya adalah aliful itlaq. Ini alifnya kalau di sini namanya wallahu a'lam. Di dalam Al-Qur'an saya belum tahu namanya. Kalau di dalam syair di akhir itu biasanya ada alif namanya aliful itlaq. Kalau di nazar itu enggak ada. Kalau di Quran ada. Di Al-Qur'an ada. Cuma bahasanya wallahu a'lam. Nah, kalau kita katakan innahu kana tawwaba dengan makna yang pertama, masa iya Allah itu senantiasa bertaubat? Kan enggak. Maknanya tawwaba berarti menerima taubat, senantiasa menerima taubat. Wal maula itu ada dua. Bisa maula ya maulai, maknanya adalah tuanku, atau maula Ibnu Abbas, namanya adalah budak. Ini juga bertentangan. Bisa jadi dia bermakna tuan, bisa bermakna hamba saya. Wal ghaib lidhikr rusyd, kebalikan dari cerdas, cerdik. Dan ghaib juga bermakna ismu wadin fi jahannam. Kama qalahu Ibnu Mas'ud fi qaulihi ta'ala fasawfa yalqawna ghayya. Ini orang kalau nggak paham fasawfa yalqawna ghayya, dia akan dilemparkan dengan keadaan cerdas. Halaqaunihi rasyidan, cerdas. Padahal itu maksudnya apa? Dilemparkan ke dalam lembah jahannam. Kan jauh banget itu maknanya. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Wa wara itu juga bermakna depan dan belakang. Bisa jadi depan, bisa jadi belakang. Bisa li khalf, bisa li amam.
Wa huwa makna wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Perhatikan. Dalam makna ini, ketika di pinggiran pantai, laut, raja yang akan mengambil, merampok perahu-perahu yang bagus, itu ada di depan sana atau di belakang sana? Di depan. Berarti kata-kata wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba itu maknanya adalah amam. Bukan di belakang, karena dia masih di pinggiran. Di pinggiran atau dia di pertengahan lautan misalkan. Kalau di pertengahan lautan, tapi dia enggak di pertengahan lautan. Kalaupun di pertengahan lautan, dia kan enggak akan mundur. Masa ia perahu dimundurkan? Ya kan? Kan dimajukan. Kecuali kalau mau bersandar itu dimundurkan juga apa. Tapi ini adalah ke depan. Berarti wara'a maksudnya adalah li amam. Wal mudhari' lil hal wal istiqbal. Mudhari' itu fi'il mudhari' yufidul hal wa yufidul istiqbal. Namanya makanya mudhari'. Alal asaf min aqwali mabniyah fi kutubina an-nahwiyah. Jadi fi'il mudhari' itu lil hal wal istiqbal, mushtarak bainal hal wal istiqbal. Fihi salasa aqwal. Yang dirajihkan oleh Imam Suyuti adalah al-mudhari' yufidul hal wal istiqbal illa idza tarana bi syai'in yadullu 'alal hal wal istiqbal. Ajlisul an berarti al-hal, ajlisu godan berarti godan, sa'adhabu lailan berarti nanti. Tapi kalau ajlisu saja enggak ada qarinah yang menunjukkan, maka yufidul hal wal istiqbal ihtimal. Tapi fi salasa aqwal disebutkan di dalam syarahnya Syekh Al-Khazani ataukah Syekh Mula Al-Qari dalam Tasrif Al-Izzi. Ada yang merajihkan al-mudhari' yufidul hal wa majazan lil istiqbal. Al-mudhari' yufidul istiqbal wa majazan lil hal. Wa rajih annahu ihtimal bainal hal wal istiqbal. Jika tidak ada qarinah yang menunjukkan dia istiqbal atau al-hal. Sebagaimana beliau katakan alal asah min aqwalin mabniyatin fi kutubina an-nahwiyah. Beliau punya kitab nahwu. Ada di sana asbah wan nadhair juga di dalam ilmu nahwu. Kemudian ada Amul Hawami itu di dalam nahwu atau bukan? Ada, beliau punya juga alfiyah seperti ini. Wa huwa lafdhani bi iza. Sekarang adalah maksud dari al-mutawatif. Kita selesaikan masalah rububiyah, nanti kita bertemu lagi dengan muta'alliq bil ahkam, usul fikih. Teman-teman kita masuk usul. Al-khamisu al-mutawatif wa huwa lafdhani bi iza'in bi makna wahid. Bi iza'i bi makna wahid. Wa huwa fil Qur'ani katsir. Yani mutawatif. Iza itu maknanya berhadapan. Jadi kalau mutawatif berarti lafadznya berhadapan. Ini dengan ini kuat, sama-sama kuat. Dan maknanya satu. Al-insan wal bashar. Al-insan wal bashar. Kalau ada mengatakan siapa si insan? Al-insan wal bashar. Nah, namanya itu mentakrifkan dengan mutawatif. Karena sebagian orang ada yang nggak tahu lafaz satunya, tahunya lafaz yang satunya lagi, makanya dia menggunakan lafaz yang satu. Bima'nan, yakni bima'nan wahid. Sumiya bil awal nisyani, dikatakan si insan karena dia sering lupa. Dan dengan namanya al-bashar wa bisani lidzuhuri basyaratihi, karena ada kulitnya, nampak kulitnya di luar, tidak tertutup sama bulu-bulu. Ay zahiri jildihi khilaf ghairihi min sa'iril hayawanat. Hayawan, kan ada hayawan natik, ada hayawan apa? Yang enggak natik. Saya lupa mantiknya, enggak dipelajari lagi. Kalau manusia itu yang membedakan insan dengan selain insan atau hayawan natik dengan yang ghair natik itu adalah jilnya, kulitnya dia di luar. Tapi di sana ada ular
kulitnya juga nampak. Jadi kata-kata lidhuri basyaratihi itu sebenarnya juga dirab atau marbut bahasanya. Karena banyak hayawan-hayawan selain insan itu yang nampak kulitnya. Begitu. Wal haraju al-hayawan itu maknanya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup, tetapi makhluk hidupnya khusus hewan dan manusia saja. Wal haraju wadhiq, yakni ini juga sama, bimakna wahid, kesempitan. Yakni ke sempit bahasa, tapi bahasa sempit itu luas. Maknanya sempit bukan sempit yang ruangannya sedikit, juga tidak. Misalkan kita itu dalam kesedihan, itu juga bisa maksudkannya. Wal yam wal bahr, al yam wal bahr fil yami dalam Quran. Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Wal bahr juga sama, al yam wal bahr bimakna, yani bimakna wahid. Wa qila innal yamma mu'arrab. Dan dikatakan yam itu mu'arrab. Mu'arrab itu apa kemarin kita bahasnya? Mu'arrab, lafaz ghairil arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab, namanya mu'arrab, bahasa serapan. Warijzu warijzu, rijiz dan rijiz. Ini dua lafaz. Kalau ingin tahu tentang ini, baca kitab Al-Mushir fi Ulumil Quran, fi Ulumil Lughah. Al-Mushir fi Ulumil Lughah, begitu. Sama Khosais li Ibni Jinni. Berkaitan dengan dua lafaz, tetapi kenapa Al-Quran memilih lafaz ini, tidak memilih lafaz satunya? Kenapa Al-Quran memilih lafaz ini, tidak memilih yang lainnya? Itu ada maksudnya. Jadi ada makna daqiq atau makna yang lebih fiqh dalam pembahasannya. Seperti ar-rijzu dan rijzu. Kenapa yang dipakai rijzun? Min amali syaitan. Jadi rijiz dan adab bermakna wahid. As-sadis al-isti'arah. Isti'arah itu mabniyah ala tashbih. Maka saya lebih suka kalau mendahulukan tashbih daripada isti'arah, karena isti'arah mabniyah ala tashbih. Ayo kita baca tashbihnya dulu yang ke-7. As-sabi', baru kita kembali ke al-isti'arah. At-tashbih wa dalalatu ala musyarakati amrin li akhar fi ma'nan. yakni adanya musyarakah dengan yang lain, ya, musyarakahnya sesuatu kepada yang lain pada makna. Muhammadun kal asad, Muhammad dengan asad, mushtarak bainahuma fi syaja'ah, di dalam keberanian. Al-Fatimatu kal qamari, Fatimah dengan qamar sama-sama indahnya, sama-sama bagusnya di dalam cahayanya, cahaya wajahnya. Maka itu namanya adalah ad-dalalah ala musyarakati amrin li akhar fi ma'na. Sini adanya musyarakah, adanya keikutsertaan dengan sesuatu yang lain pada suatu makna. Maka harus ada sesuatu yang menjadi kesepakatan antara keduanya. Kenapa ini kita katakan tashbihan lahu? Harus ada sesuatu yang mendukung itu. Summa syaratuhu iqtiranu adatihi lafdhan al taqdiran. Harus ada adat, ya, adatut tashbih. Boleh jadi dia muncul, artinya lafdhan bisa kita lafadzkan. Muhammadun kal qamari, Muhammadun kal asadi, Zaidun kal asadi. Berarti ada harful kaf yufidu tashbih. Mithlu juga yufidu tashbih. Bisa berupa huruf, contohnya kaf. Bisa berupa isim, mithlu. Bisa berupa fi'il, yushbihu. Bisa. Atau takdiran. Berarti kalau takdiran dihapuskan, maka dia berarti masuk dalam. Kalau dihapuskan, bisa jadi dia adalah tashbihnya baligh,
bisa jadi juga tasbihnya adalah al-mujmal. Qala ahlul bayan ma faqadal adata lafzan in kudirat fihi al-adatu fa huwa tashbih. Kalau hilang, faqada hilang, dihapuskan, adatnya itu dihapuskan, tapi bisa ditakdirkan, maka dia namanya tashbih. Muhammadun asadun berarti adalah Muhammadun kal asad, Muhammadun qamar, Muhammadun kal qamar. Wa illa fasti'aradun, jika tidak dapat ditakdirkan harfu tashbih, maka dia akan menjadi isti'arah. Ra'aitu al-asada takallama 'alal mimbar. Saya melihat asad, melihat singa berbicara di atas mimbar. Kita nggak bisa menaruh lafaz harfu tashbih atau isim tashbih atau ini tashbih. Ada tuh tashbih. Wa bidzalika yaqtarina wa lidzalika yaftariqani. Keduanya berbeda. Berbeda dalam apa? Ada tashbihnya berbeda. Di dalam musyabbah dan musyabbah bihi-nya juga berbeda. Satunya disebutkan, kalau yang di musyabbah di tasbih, kedua-duanya harus disebutkan. Harus ada musyabbah dan musyabbah bi. Wa mathaluhu bi qoulihi ta'ala summun bukmun umyun. Summun bukmun umyun. Ini contoh tasbih. Dia ada tasbihnya mahfuz. Musyabbahnya juga muqaddar. Ya, mereka seperti buta, tuli, dan begitu. Wahia ay ada tasbih al-kafu wal mislu. Wa al-kafu wa mislu bisukun wa mathalu bitahrik wa ka'anna bitasydid. Wa amthilatuhu fil Qur'ani katsiratun. Dan yang semisalnya itu banyak di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya ka ma'in anzalnahu minas sama' al-ayat syabaha zahrataha thumma fana'aha. Yang menjadi huruf tasbih itu adalah huruf kaf. Jangan sampai salah. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Yang menjadi tasbih, huruf tasbih adalah kafnya, bukan mathalu di depan. Mathalu di depan merupakan perumpamaan. Kata bermakna perumpamaan. Wadrib lahum, dan bagilah kepada mereka mathalal hayatid dunya, perumpamaan atas kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana itu yang bermakna harfu tasbih adalah kaf. Kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Ditashbihkan zahrataha, yaitu keindahannya, summa fana'aha, kemudian fana'nya, yakni hilangnya atau binasanya atau sirnanya. Bizahratin nabati fi awali tulu'ihi, dengan zahrah yang tumbuh di awal pertama muncul, summa takassurihi, setelah itu kalau bunga itu kalau sudah nampak cantik, bagus, setelah itu lama-lama dia akan jatuh satu-satu dari itunya, dari kelopaknya. Wa tafattutihi ba'da yubsihi, dan hancurnya tafattut itu maknanya takassur juga hancur, ba'da yubsi, setelah merekap. Yubsi itu merekap. Jadi bunga kalau sudah muncul di bawah, sudah muncul, maka dia akan hilang. Nah, ayat ini memang menampakkan kama in anzalnahu minas sama. Air diturunkan dari langit akan menumbuhkan biji-bijian, setelah itu akan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Darinya akan tumbuh bunga-bungaan. Matalul ladzina hummilut Taurat, perumpamaan, ya, masal di sini maknanya perumpamaan, dia bukan yufidu tashbih, jadi bukan ada tashbih. Tapi makna perumpamaan orang-orang yang memegang Taurat tetapi tidak membacanya, tidak memahaminya.
summa lam yahmiluha, yakni dia tidak mengemban amanah yang ada di dalam Taurat, maka kama salil himari yahmilu asfara. Kaf itulah yang menjadi harfu tasbih, matali itu merupakan litakid, sebagaimana perumpamaan al-himar. Jadi huruf tasbih itu adalah kaf. Al-ayah syabbahahu lihamlihi min Taurata wa adami amalihim bima fiha, yaitu ditasbihkan mereka orang-orang yang memegang Taurat tetapi tidak mengerjakan yang ada di dalamnya, sebagaimana himar yang mereka tidak ada amal, yang mana himar itu hanya memegang atau hanya membawa di atas punggungnya. Bil himari fi hamlihi ma la ya'rifu ma fi, dia hanya membawa apa yang ada di atas punggungnya, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bijami adamil ittifaq, keduanya sama-sama tidak ada manfaat. Selesai, kita kembali kepada al-isti'arah. As-sadisu al-isti'arah wa hiya tashbihun khalin min adati, dia adalah tasbih yang hilang adat tasbih, ay ala ditashbih lafzan atau takdiran, enggak bisa ditakdirkan dan juga tidak dilafazkan. Ini takrif perlu ditambahkan, wa hudifa minhu ahad tarfain, harus dihapuskan salah satu di antara dua taraf. Imma dihapuskan musyabbah atau dihapuskan musyabbah bi. Aw man kana maitan fa ahyaynahu ay dhallan fa hadainahu. Ustu'ira lafzul maut lidhalal. Mait yufid, yakni mait bimakna maut, wal maut bimakna ad-dhalal. Yushbihu ad-dhalal bil maut, yushbihu ad-dhalal bil maut. Tamam? Yushbihu ad-dhalal bil maut wal kufri bil ihya. Jadi yushbihu al-maut lil dhalal wal kufri wal ihya lil iman wal hidayah. Afwan, balik. Al-maut lil dhalal wal kufri, ini fasilahnya menjadikan waham saya. Lafzul mauti lil dhalal wal kufri, al-ihya'u lil iman wal hidayah, begitu. Jadi koma yang ada, fasilah yang ada di antara dhalal wal kufur itu lebih baik dihilangkan saja. Lil dhalal wal kufri wal ihya' lil iman wal hidayah. Jadi di situ berarti dihapuskan apanya? Musyabbahnya. Musyabbahnya dihapus. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Naslakh itu adalah menguliti. Kalau kita ada kulit, misalkan menyembelih hewan, menyembelih kambing, itu kan akan kita tarik kulitnya, dikuliti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyabihkan malam itu seperti kulitnya kambing, sehingga ditarik langsung berubah menjadi siang. Ustu'ira min salkhisyat wa huwa kashtu jildiha, yakni membersihkan kulitnya. Sehingga di sini musyabbahnya dihapuskan. Tersisa adalah musyabbah. Dan ada satu lafaz yang menunjukkan di situ naslakh. Nah, itu adalah lafaz yang menunjukkannya. Summa isti'aratu min anwa'il majaz illa annaha tufariqu sa'ira anwa'ihi bi bina'iha ala tashbih. Isti'arah itu merupakan bagian dari majaz, akan tetapi dia berbeda dengan macam-macam yang lainnya karena dia bina ala tashbih. Di sini ada perbedaan antara yang beliau sampaikan dengan di dalam ulumul Quran, di dalam ulumul balaghah. Ilmu balaghah itu akan pembahasannya adalah al-majaz. Babul majaz, imma majazul mufrad wa imma majaz. Pertama adalah majaz isman, majaz lughawi wa majaz akli. Majaz akli seperti tadi. Majaz lughawi ada mufrad, ada murakkab. Mufrad itu ada isti'arah, ada mursal. Murakkab juga ada isti'arah dan ada mursal. Ada tashbih, dia berdiri sendiri sebagai bina daripada isti'arah. Jadi majaz yang dimasukkan beliau di sini itu adalah
majaz yang di dalam kitab ini bukan seperti majaz dalam ulum al-balaghah. Summa al-isti'arah min anwa'il majaz, na'am, illa annaha tufariqu sa'ira anwa'ihi bi bina'iha ala at-tashbih. Nah, lebih lengkapnya itu ada di dalam kitab al-balaghah. Silakan dirujuk ke dalam kitab aslinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah pertemuan depan kita akan selesaikan kalau bisa atas. Dan kalau bisa berangkatnya lebih pagi, misalkan 9.30. Jadi biar lebih cepat. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdal salati ala sa'ati makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi